Diplomasi Asia Pasifik kini memasuki momen paling kritis dalam satu dekade terakhir. Di pusat badai geopolitik tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapati dirinya berada di tengah-tengah perseteruan yang kian meruncing antara dua kekuatan ekonomi terbesar Asia, China dan Jepang. Ketegangan ini dipicu oleh sikap Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi, yang menolak mundur dari tekanan Beijing terkait klaim atas Taiwan. Dalam manuver diplomatik tingkat tinggi, Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Takaichi sama-sama mengontak Trump pada hari yang sama, tepatnya pada Senin 24 November 2025. Keduanya berusaha menarik Washington ke pihak masing-masing. Bagi Trump, ini adalah posisi tawar yang menguntungkan. Namun bagi kawasan Indo-Pasifik, ketidakpastian sikap Amerika Serikat di bawah kepemimpinannya menjadi variabel yang paling menentukan. Apakah AS akan meredam konflik atau membiarkannya membara? Simak selengkapnya dalam video berikut. Senin 24 November 2025, telepon di Gedung Putih berdering untuk dua percakapan yang sangat menentukan arah stabilitas Asia Timur. Mengutip New York Times, Xi Jinping berinisiatif menghubungi Trump pada Senin 24 November 2025 di tengah krisis hubungan Cina-Jepang yang disebut para analis sebagai yang terburuk dalam lebih dari satu dekade. Xi menghubungi Trump karena Jepang mengambil sikap terkuatnya sejak Perang Dunia Kedua, dengan menegaskan bahwa keamanan Taiwan adalah juga keamanan Jepang. Sikap ini sebenarnya sudah lama dipahami oleh para analis militer. Ini mengingat kedekatan Taiwan dengan pangkalan AS di Jepang Selatan. Tetapi pernyataan terbuka Takaichi telah membunyikan alarm di Beijing. Dalam panggilan tersebut, Xi berupaya membingkai narasi sejarah untuk menekan Trump agar tidak memihak Jepang. Dalam teleponnya dengan Trump, Xi menegaskan bahwa kembalinya Taiwan adalah bagian dari tatanan pasca perang. Panggilan telepon Trump-Xi muncul setelah Amerika mengumumkan dua penjualan senjata ke Taiwan untuk pertama kalinya sejak Trump menjabat. Penjualan ini mencakup sistem rudal canggih senilai 700 juta dolar dan suku cadang jet tempur dan pesawat terbang lainnya senilai 300 juta dolar Amerika Serikat. Trump yang tampaknya menikmati perannya sebagai sosok yang dicari oleh kedua belah pihak, kemudian berbicara dengan Takaichi hanya beberapa jam setelah percakapannya dengan Xi Jinping. Dalam panggilan tersebut, Takaichi menegaskan kembali kerjasama erat antara Jepang dan Amerika Serikat. 現下の国際情勢の下で、先般のトランプ大統領の訪日、に続きまして、日米間の緊密な連携を確認できたと、思います。でトランプ大統領からは、私とは極めて、親しい友人であり、いつでも、電話をしてきてほしいというお話がございました。で会談内容でございますけれども、これ外交上のやり取りでございますので、詳細については差し控えさせてください。 Namun, Trump tak memberikan sinyal publik yang jelas apakah ia akan tunduk pada tekanan China untuk mengubah dukungan AS terhadap Taiwan. Trump tidak menyebut Taiwan dalam unggahan di akun Truth sosial pribadinya. Dalam unggahannya, Trump sesumbar soal hubungan Amerika dengan China yang sangat kuat. Ia juga menyatakan bahwa panggilan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang sangat sukses di Korea Selatan pada 3 minggu sebelumnya. Namun Trump disebut memberitahu Xi selama diskusi mereka bahwa Amerika memahami betapa pentingnya masalah Taiwan bagi China. Amerika Serikat telah memberikan sinyal untuk mendukung Jepang. Duta Besar George Glass menegaskan Washington berdiri teguh bersama Tokyo yang menggemakan tawaran Presiden Trump sebelumnya untuk memberikan apa saja kepada Takaichi. Salah satu bidang kerjasama potensial adalah teknologi. Jepang dapat mempertimbangkan agar memperketat kontrol ekspor pada peralatan manufaktur semikonduktor yang merupakan sektor kunci yang menyumbang lebih dari 10% ekspor Jepang ke Cina tahun lalu. Di balik janji manis diplomatik terdapat skeptisisme mendalam mengenai konsistensi Amerika sebagai mitra keamanan di bawah pemerintahan Trump.
Joe Masur, analis senior di konsultan Trivium Cina, mengungkapkan keraguan yang dirasakan oleh sekutu AS di kawasan. Ketidakpastian ini membuat posisi Jepang semakin rentan. Jika Washington ragu bertindak atau hanya memberikan retorika tanpa aksi nyata, saat tekanan ekonomi Beijing meningkat, maka Tokyo beresiko menghadapi isolasi strategis di halaman depannya sendiri. Sementara di lapangan, Jepang tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Di tengah tekanan diplomatik, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengunjungi Pulau Yonaguni pada Minggu 23 November 2025. Yonaguni adalah pulau paling selatan Jepang yang hanya berjarak sekitar 110 km dari Taiwan. Dalam kunjungan tersebut, Koizumi mengonfirmasi niat negaranya untuk melanjutkan rencana penempatan rudal anti pesawat jarak menengah di pos terdepan tersebut. Langkah ini merupakan realisasi dari proposal yang pertama kali diajukan pada Januari, tetapi sempat tertunda. Cina segera bereaksi keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning mengkritik rencana tersebut pada Senin 24 November 2025. 日方在与中国台湾邻近的西南诸岛部署进攻性武器，刻意制造地区紧张，挑动军事对立。联系到日本首相高市早苗的涉台错误言论，这一动向极其危险，需要引起周边国家及国际社会的高度警惕。 Namun para ahli menilai kekhawatiran Cina mungkin berlebihan atau sengaja dibesar-besarkan untuk tujuan politik. Marvin Park, mantan direktur untuk Taiwan di Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat menjelaskan bahwa rudal yang ditempatkan jelas bersifat defensif. Posisi Donald Trump di antara Cina dan Jepang saat ini menjadi cerminan dari diplomasi transaksional yang menjadi ciri khasnya. Di satu sisi, ia memelihara hubungan personal yang hangat dengan Xi Jinping dan Sanai Takaichi, sekaligus menggunakan ketegangan di antara keduanya untuk memaksimalkan keuntungan dagang bagi Amerika Serikat. Jepang di bawah Takaichi telah mengambil langkah berani dengan mengaitkan nasibnya dengan Taiwan dan memperkuat pertahanan Yonaguni. Sebuah langkah yang tidak akan ditarik kembali meskipun ada tekanan ekonomi dari Beijing. Cina sementara itu menggunakan segala instrumen kekuatannya untuk mengisolasi Jepang dan menuntut Amerika Serikat agar tidak ikut campur. Sejauh ini, Trump memilih untuk tidak memihak secara terbuka dalam retorika, namun tak mengizinkan penjualan senjata ke Taiwan dan membiarkan duta besarnya menjamin keamanan Jepang. Apakah strategi ambigu Trump ini akan berhasil atau malah menjadi bumerang bagi dirinya? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.